Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yusita Waina, NIM 20180170088, mahasiswa Prodi Akuntansi KKN UST dari Padepokan 59 dengan DPL Ibu Dewi Bakti Wardoyo Puto SPD MH. Kami KKN di Dusun Banjarsari, Desa Kebondalung Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Taman Siswa dan beberapa ajaran yang ada dalam Taman Siswa. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang pada saat pemerintah Belanda masih menguasai Indonesia dengan semua sistem pendidikannya. Pemerintah Belanda tidak membebaskan semua masyarakat Indonesia untuk bisa mengenyam pendidikan dan bersekolah. Hanya anak bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja saja yang boleh bersekolah. Padahal, pada saat itu semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan agar bisa segera merdeka dan terbebas dari penjajahan. Taman Siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Perguruan Taman Siswa ini berkembang hingga terbentuk Taman Indria sebagai sekolah untuk taman kanak-kanak dan perguruan tinggi Sarjanawiyata Taman Siswa, yang artinya di tengah membangun prakarsa atau menjadi penyemangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang mendukung atau memberi dukungan. Selanjutnya, ajaran Taman Siswa. Ajaran Taman Siswanya di sini ada 5. Yang pertama, Sucita Tangasi Tunggal. Kemudian yang kedua, hak diri untuk menuntut salam dan bahagia. Yang ketiga, kodrat alam penunjuk untuk hidup sempurna. Yang keempat, dengan bebas dari segala ikatan dan suci hati, berhambalah kita kepada Sang Anak. Yang kelima, Neng Ning Nung Nang. Yang pertama, Sucita Tangasi Tunggal, yang artinya dengan suci batinnya tertib lahirnya menuju kesempurnaan, sebagai janji yang harus diamalkan oleh setiap peserta perjuangan Taman Siswa. Fatwa ini juga sebagai candra sengkala mencatat lahirnya Persatuan Taman Siswa. Yang kedua yaitu hak diri untuk menuntut salam dan bahagia, berdasarkan asas Taman Siswa yang menjadi syarat hidup merdeka berdasarkan pada ajaran agama, bahwa bagi Tuhan semua manusia itu pada dasarnya sama haknya dan sama kewajibannya. Sama haknya mengatur hidupnya serta sama haknya menjalankan kewajiban kemanusiaannya untuk mengejar keselamatan hidup lahir dan bahagia dalam hidup batinnya. Jangan kita hanya mengejar keselamatan lahir dan jangan pula hanya mengejar kebahagiaan hidup batin. Yang selanjutnya yaitu kodrat alam penunjuk untuk hidup sempurna. Sebagai pengakuan bahwa kodrat alam yaitu segala kekuatan dan kekuasaan yang mengelilingi dan melingkupi hidup kita, itu adalah sifat lahirnya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berjalan tertib dan sempurna di atas segala kekuasaan manusia. Janganlah hidup kita bertentangan dengan ketertiban kodrat alam. Petunjuk dalam kodrat alam harus kita jadikan pedoman dalam hidup kita, baik sebagai orang seorangan atau individu, sebagai bangsa, maupun sebagai anggota dari alam kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan bebas dari segala ikatan dan suci hati, berhambalah kita kepada Sang Anak. Yang artinya penghambaan kepada Sang Anak tidak lain daripada penghambaan kita sendiri. Sesungguhnya pengorbanan kita itu kita tunjukkan kepada Sang Anak, tetapi yang memerintahkan kita dan memberi titah untuk berhamba dan berkorban itu bukan si anak, tetapi kita sendiri. Di samping itu, kita menghambakan diri kepada bangsa, negara, dan pada rakyat dan agama atau terhadap lainnya. Semua itu tak lain penghambaan pada diri sendiri, untuk mencapai rasa bahagia dan rasa damai dalam jiwa kita sendiri. Yang terakhir yaitu Neng Ning Nung Nang. Dengan menang, tentram lahir batin, tidak nervous, kita menjadi ning, yang artinya wening, bening. Jernih pikiran kita, mudah membedakan mana hak dan mana batil, mana benar dan mana salah. Kita menjadi nung, yang artinya hanung, kuat, sentosa, kokoh lahir dan batin untuk mencapai cita-cita.
Akhirnya kita nang, yang artinya menang dan dapat wewenang berhak dan kuasa atas usaha kita. Sekian video tentang sejarah singkat Taman Siswa dan beberapa ajaran yang ada dalam Taman Siswa. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, salam dan bahagia.